makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life, here and beyond, here and beyond, to the one thing true, my Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Oh, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart, who holds my heart in his hand.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, kekasih Kristus. Senang kita bertemu kembali hari ini. Dan kita bersyukur karena hari ini Tuhan berkenan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, membawa setiap pujian, syukur, penyembahan kita. Dan kita bersyukur karena hari ini Tuhan mau melawat dan memberkati kita lagi dalam hadiratnya. Mari saya ajak kita semua dalam ucapan syukur kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Dan kami menyembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih. Renaikan pujian ini bersama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh Engkau Allah yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian pengagungan-Mu bagi Tuhan. Dia yang ada di tengah-tengah kita. Dia layak terima segala pujian penyembahan kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan, Yesus. Engkau termulia, Engkau terindah. Segala pujian bagi-Mu. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Mari Bapak Ibu buka suaramu, terus naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang ada di tengah kami, kami bawa semua pujian penyembahan kami. Kami ingin menyenangkan-Mu, kami ingin mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan, ku tinggikan
selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau perkenankan kami lagi hari ini menikmati hidup. Dan Kau izinkan kami datang dalam hadirat-Mu. Bapa, kami bawa semua pujian, penyembahan kami bagi-Mu. Berkenan hari ini kami berdoa, Kau kuduskan, sucikan kami, supaya kami layak Tuhan menerima berkat-berkat-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa, beracaralah saat ini, lawat dan berkatilah kami ya Tuhan. Karena itu ibadah ini kami pertaruhkan, jadi dari awal hingga pada akhirnya, jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu katakan amin. Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan terus menyertai kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat, yang hebat. Kita melewati hari-hari hidup kita dan kita hari ini ada di akhir bulan November. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Desember dan sebentar juga kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kita bersyukur karena kita melihat betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu, kita mau menyambut firman Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, hanya Kau Allah. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Kau pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur Tuhan, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala puji
Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Setelah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus, menyembah Dia, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami sama-sama dapat beribadah, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tahu kami ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya segala pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu, Engkau akan memberkati kami. Terlebih karena saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan melawat kami semua satu persatu, jemaat per jemaat, besar, kecil, tua, muda, dan bagi mereka juga yang mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus akan melawat mereka dan mengurapi mereka, membuka pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman sebagaimana yang Roh Kudus mau, sehingga mereka boleh membawa berkat dalam kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang telah Kau tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar bukan dari hikmat daripada manusia, tetapi atas kehendak-Mu ya Bapa. Supaya sekali lagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu diberkati, dikuatkan, dihiburkan, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami mendapatkan kuasa dalam hidup lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup boleh dalam kemenangan. Bapa, inilah waktu-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami membutuhkan firman-Mu sebagai penopang dalam kehidupan kami, penuntun dan terang dalam hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan segala seruan doa kami dalam satu nama yang maha kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana saya janjikan, kita akan menyambung khotbah-khotbah yang lalu yang telah saya sampaikan di dalam satu rangkaian revolusi rohani oleh salib Kristus, di mana dalam rangkaian khotbah-khotbah yang lalu kita sudah mendapatkan tip-tip atau satu cara-cara bagaimana hidup Kristen yang berkemenangan atas segala yang kita hadapi, yaitu godaan-godaan di dalam kehidupan dunia yang sekarang ini. Dan sekarang kita akan menggali lebih jauh di dalam tip-tip yang akan menolong kepada kita supaya kita dapat menghadapi segala pencobaan atau godaan itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara, minggu yang lalu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang mempersembahkan diri. Tubuh kita persembahkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan ya, saudara-saudaraku, kita akan membaca kembali dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, tak kala kita mempersembahkan diri kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah-khotbah yang lalu juga kita sebutkan bahwa kita tersalib bersama dengan Kristus. Kita sudah mati bersama-sama
dalam Kristus Tuhan kita. Kita mati bersama-sama dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak ada lagi. Kita tidak ada lagi. Kita mati bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun kita dalam daging, hidup masih ada di dunia ini, tapi hidup kita yang dulunya sebelum percaya Tuhan Yesus adalah kita sendiri, kita ngatur diri kita sendiri, kita melakukan apa yang kita mau kita sendiri, yang semuanya itu dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging hawa nafsu kita. Tapi setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ini bukan lagi menjadi milik kita tubuh ini, tetapi karena kita sudah mempersembahkan diri, kita sudah mati, kita tidak ada lagi, tapi roh Kristus, seperti yang dikatakan dalam ayat tadi, roh yang membangkitkan Yesus Kristus akan menghidupkan tubuh kita dalam kekuatan dan kuasanya. Menghidupkan, artinya hidup, membuat hidup aktif, berperan, mengambil inisiatif dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita hidup di dalam tubuh yang lama, yang akan hilang, yang akan hancur kembali kepada debu, tetapi ini tidak dikendalikan lagi oleh aku dalam hawa nafsu dagingnya, tetapi oleh roh yang aktif mengambil alih hidup kita. Dia hidup dan dia konkret, nyata, beracara, memegang kendali seluruh hidup kita, memegang komando dalam hidup kita. Bukan hanya komando, tetapi dia sendiri memberi kita kemampuan untuk hidup di dalam roh. Hidup sesuai dengan keinginan-keinginan dia. Keinginan-keinginan Bapa kita di sorga. Jadi dia berinfluence, menyatu, mempengaruhi, bahkan mengatur seluruh kehidupan kita. Untuk apa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika dalam hidup yang lama, kita diatur oleh daging kita, hawa nafsu kita sendiri, ya, dan kita menuruti keinginan-keinginan daging kita. Tapi setelah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, hawa nafsu kita persembahkan kepada Tuhan, kedagingan kita serahkan kepada Tuhan, maka kita tidak lagi jadi milik kita, tapi oleh roh kita dibuat hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dia menghidupkan, bukan hanya dia memegang komando, memegang kedaulatan atas hidup kita, ya, memegang perintah atas hidup kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-13 Roma 8, itu hidup menurut roh. Jadi kita tidak lagi hidup menurut daging kita, keinginan kita, pikiran kita, tetapi kita tunduk kepada roh. Menurut roh. Untuk apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Roh itu mengambil komando. Bukan hanya mengambil komando, tetapi dia juga memberikan kepada kita kemampuan untuk menang atas hawa nafsu daging. Yang kita tahu bahwa segala perbuatan-perbuatan daging itu bertentangan dengan Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan daging dan hawa nafsu daging itu menuju kepada kebinasaan. Tapi memang semua itu menyenangkan daging tubuh kita. Tapi bertentangan dengan Tuhan. Membawa kebinasaan. Yang diinginkan Tuhan adalah kita menuruti kehendak dan keinginannya menurut roh. Dan kita tidak akan kuat dalam mengatasi keinginan kita sendiri. Tabiat-tabiat kita yang lama, kalau kita mencoba mengatasi dengan kekuatan kita sendiri, Tuhan tahu
kita tidak akan mampu. Makanya dia berikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Bapa sendiri. Roh yang keluar daripada Bapa di sorga. Dalam 1 Korintus 15 dikatakan di sana. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Roh itu yang memampukan kita untuk berjalan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Untuk melakukan apa? Untuk mengalahkan segala hawa nafsu kita yang lama. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam hati kita, kita diselamatkan, kita diterima sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi keseharian kita dibawa dalam satu kehidupan yang dimana iblis tidak tinggal diam, dia mencoba untuk menarik kita kembali ke dalam kehidupan lama kita dengan menggoda kita, mencobai kita, menjebak kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sering kali dan banyak kali peristiwa orang Kristen gagal di dalam hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Karena mereka kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi segala hawa nafsu kita dan keinginan-keinginan kita, hobi-hobi kita yang lama, perbuatan-perbuatan kita yang lama yang mendatangkan kesenangan bagi tubuh kita, tetapi bertentangan dengan Bapa di sorga yang membawa kita kepada kebinasaan kekal. Seringkali sulit kita mengalahkan dan gagal. Nah, karena itu Tuhan tahu. Nah, Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-11 tadi bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi hidup kita, daging kita, tubuh kita yang fana ini, yang akan mati ini dihidupkan kembali, tetapi bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia ada di dalam kita. Dan Ia yang kemudian memberikan kepada kita kemampuan untuk apa? Di dalam ayat yang ke-11 ini, untuk Ia membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga kamu yang oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dan ayat 13 kita baca, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh yang hidup dalam kita itu akan mematikan segala kedagingan kita, perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan tubuh yang menyenangkan, tubuh yang bertentangan dengan Bapa, yang membawa kepada maut. Itu akan dimatikan oleh Roh. Jadi kita melawan kehendak daging kita sendiri, itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang akan mematikan keinginan-keinginan daging. Keinginan daging yang mana? Yang bertentangan dengan firman Tuhan itu banyak, saudara-saudara. Yang berkeliaran, yang membawa kita jatuh di dalam dosa, keinginan hidup, berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan daging. Contoh, ketika kita dagang, pengen cepat kaya, kita bisa pakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan dengan segala macam cara. Pokoknya menghalalkan segala cara, pokoknya aku kaya, kau mendapat untung, aku peduli orang lain hancur, peduli orang lain berantakan, yang penting aku dapat untung. Dengan tipu-tipu, dengan muslihat, dengan segala macam cara, pokoknya aku berhasil. Nah, itu daging kita senang. Wah, hebat, aku kaya. Tetapi perbuatan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita diubahkan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan ketika Roh Kudus mengambil alih hidup kita,
Saudara-saudara, kekuatan daripada kedagingan kita yang lama itu mencoba kadang-kadang disodori kita. Oh, ini ada kesempatan mau bikin untung besar. Tapi caranya tidak bisa cara biasa, cara yang jujur, cara yang tidak jujur, cara segala macam lah. Pokoknya menghalalkan segala cara, tidak peduli. Pokoknya aku senang, daging ini senang, aku berhasil kumpulkan uang. Tapi uang itu, saudara-saudara, utama akan uang, akan segala kejahatan yang akan membawa kepada kebinasaan. Tapi ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita, sulit kita melawan itu kalau kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi roh yang ada dalam diri kita akan menjadikan kita hidup dan mematikan akan keinginan-keinginan seperti itu. Karena kita tahu setelah kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, ketika roh mengambil alih hidup kita, menghidupkan tubuh kita yang fana ini, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kemampuan Bapa, kemampuan roh yang membangkitkan Yesus, yang menjadikan kita mampu untuk menolak godaan itu. Karena kita tahu kekayaan datang daripada Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini ada dalam genggamannya. Termasuk segala harta, segala kedudukan, segala kuasa ada di dalam tangan daripada Tuhan. Dan Dia bisa memberikan kepada kita dengan caranya. Bukan dengan cara kita yang berdosa kepada Tuhan. Kita tidak dikuasai oleh keinginan lagi seperti itu, tapi kita dikuasai oleh roh yang membuat kita puas dengan apa yang kita lakukan. Sebab ketika kita melakukan cara-cara roh, kita tahu bahwa Tuhan mampu memberikan itu kepada kita. Tapi Tuhan juga tahu apa yang akan terjadi kalau kita diberikan apa yang kita mau. Tapi jika Tuhan tahu bahwa kita diberi, tapi akhirnya kita celaka, Tuhan tidak akan beri. Dan kita berterima kasih, Tuhan terima kasih. Aku telah mencoba dengan cara yang benar, tetapi aku tidak berhasil. Aku tahu bahwa ini bukan kehendak-Mu. Tenang, tidak marah, tidak emosi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi perbuatan-perbuatan daging kita yang lama yang menyukakan tubuh ini kemudian akan dimatikan satu persatu oleh roh itu. Diperbaharui setiap hari. Diperbaharui setiap hari artinya ada hal-hal yang dibereskan, diperbaharui. Hal ini saat diperbaharui yang lama dihilangkan, yang lama dibuang, yang lama dimusnahkan, yang terbaru sudah terbit. Terus disempurnakan sampai kesempurnaan yang Tuhan siapkan tak kala kita meninggalkan dunia ini. Baru kita disempurnakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita dan roh itu membuat kita hidup, Dia bukan hanya hidup di dalam kita dan tinggal di dalam diri kita, tapi Dia mengambil alih kedaulatan dari yang namanya si aku, yang namanya daging, diambil alih oleh Dia dan Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang mempunyai kewenangan penuh atas hidup kita. Oh, betapa dahsyatnya hidup kita kalau kita benar-benar bisa menyerahkan hidup kita ke dalam kedaulatan daripada Roh Kudus. Kita akan mengalami hidup yang berbeda. Sekalipun sulit, tapi kita percaya Tuhan memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang oleh orang-orang mungkin dikatakan, kok bisa ya?
sekalipun bangkrut, tetap dalam sukacita. Sekalipun dijolimin sama orang, tapi tetap tidak membalas kejoliman dengan kejahatan. Tapi dengan kasih. Kok bisa ya? Ya karena bukan kita lagi yang berbuat itu. Kita tidak mampu, tapi roh itu menghidupkan tubuh kita yang fana ini untuk melakukan kehendaknya. Melalui hidup kita menyatakan kehidupan yang sesungguhnya, yang seperti Bapa mau. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut, supaya kita lebih memahami apa artinya mempersembahkan diri dan hidup di dalam roh. Tuhan Yesus mencoba memberikan gambaran supaya bisa lebih dimengerti oleh murid-murid. Demikian juga kita coba membaca akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Apa artinya mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang tubuh hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Apa artinya hidup di dalam roh. Tuhan Yesus menggambarkan ini dalam satu ilustrasi yang sangat jelas. Kita akan melihat dalam kitab Yohanes pasal 15. Di mana ayat 1 dan 8 Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Dan ranting-ranting pada pokok anggur. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat gambaran dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini, kita akan sangat jelas sekali proses bagaimana kita hanya hidup bisa melakukan sesuatu perubahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan kekuatan roh yang membangkitkan Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita, yang memampukan kita melakukan itu. Dan kalau tanpa roh, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu, kita akan gagal. Sebagaimana pada renungan-renungan yang lalu saya sampaikan. Ada banyak anak Tuhan yang gagal, bahkan hamba Tuhan yang gagal. Tapi ketika mereka mengetahui rahasia kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka mendapatkan kunci-kunci untuk hidup berkemenangan atas dosa, atas hawa nafsu daging, atas keduniawian. Mereka tidak lagi ngotot dengan kekuatan sendiri, tapi dengan penuh penyerahan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan Roh Kudus mengambil alih. Roh yang membangkitkan Yesus akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu dan mematikan segala keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu daging kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, di dalam perumpamaan ini kita lebih jelas lagi, lebih terang benderang. Dikatakan dalam ayat 2, ya Yohanes 15. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak lagi ia berbuah. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kelima kita baca, barang siapa tinggal di dalam aku, ranting yang nempel di pokok anggur yang benar, ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, di luar aku, ranting coplok dari pokok-pokoknya, dia akan mati dan kering. Tapi kalau ranting itu nempel tetap di dalam pokok anggur itu yang akan menyuplai hidup daripada ranting ini. Ranting ini tidak hidup dengan kekuatannya sendiri, tapi ranting ini hidup oleh karena suplai daripada pokok anggur yang benar. Dan dia bisa tahan cuaca, dia bisa tetap hidup, dia tetap bisa bertahan atas segala bakteri atau penyakit-penyakit pohon. Tetapi dia akan juga bukan hanya sampai di situ terpelihara, tapi dia akan berbuah. Dan buah ini yang menyenangkan si empunya kebun anggur. Nah saudara-saudara, demikian gambaran yang begitu jelas sekali yang
Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hidup dalam roh, hidup karena roh. Roh itu menghidupkan tubuh kita yang fana ini supaya memampukan menghilangkan segala kedagingan kita, mematikan kedagingan kita yang merupakan penghalang. Jadi kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita hidup oleh roh. Mematikan kehendak dan keinginan daging kita. Itu artinya hidup menempel di pokok anggur yang benar. Roh itu akan menghidupkan tubuh kita yang lama dan mematikan segala hawa nafsu daging kita. Satu persatu dibersihkan. Satu persatu dibersihkan. Oleh karena itu ada ayat firman Tuhan. Setiap hari diperbaharui. Satu dibuang. Satu lagi dibuang, tidak boleh sekaligus. Kalau sekaligus barangkali nanti akan luar biasa akibatnya. Tetapi Tuhan satu persatu dengan sabar. Tabiat-tabiat kita yang lama, tabiat-tabiat saudara yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan dibuang satu persatu melalui proses. Mungkin proses menghilangkan kesombongan itu akan menyakitkan saudara. Ketika saudara dalam cara hidup saudara yang lama, saudara bangga dengan posisi saudara sehingga tidak bisa saudara tersinggung sedikit saja oleh orang yang dianggap lebih rendah atau lebih bodoh dari saudara. Saudara akan marah, saudara akan maki-maki, mungkin akan mengambil tindakan-tindakan yang kurang bagus. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, datang persoalan seperti itu kepada kita, kita tidak lagi bertindak secara yang lama. Nah, itu cara Tuhan mengikis kesombongan kita. Sedikit demi sedikit. Oh, luar biasa. Dan orang akan melihat, kok beda ya sekarang hidupnya. Tidak seperti dulu lagi. Kesinggung sedikit, marah, ngamuk. Maki-maki dan lain-lain. Sekarang kok beda dia. Ya, ada proses mungkin dia akan diledek. Tetapi akan tahan. Karena dia akan bertahan bukan dengan kekuatan dia. Tetapi dengan kekuatan roh yang ada di dalam dia. Sehingga dia mulai menjadi rendah hati. Itu kan buah roh. Rendah hati. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada dia, mungkin dengan cara yang dengan kedagingan dia yang lama, dengan kekuatan dia yang dianggap mampu itu, dia akan membalas lebih dahsyat kepada orang yang menyakiti dia. Tapi ketika dia sudah mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan, tubuh ini tidak dikuasai lagi oleh nafsu sendiri, tapi oleh roh. Ketika datang pencobaan seperti itu, bukannya memaki-maki, malah tersenyum. Dan orang melihat beda ya. Sekalipun coba diledek, dipancing kemarahannya, tetap tersenyum. Orang akan melihat perbedaan. Bahkan membalas orang yang menyakitinya dengan kasih. Kasihkan buah roh. Jadi bukan dengan kemampuan kita, tapi kemampuan roh. Buah roh nampak seperti pohon anggur. Ini ranting pohon anggur itu dibersihkan ketika dia berbuah. Supaya makin banyak, satu-satu itu dibuang oleh Tuhan. Yang tidak baik itu dibuang oleh Tuhan. Supaya makin lagi berbuah. Supaya hidupmu penuh dengan buah-buah roh. Panjang sabar, rendah hati, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan,
Dulu mungkin akan marah-marah, mungkin dulu akan stres, akan putus asa. Tapi sekarang ketika menghadapi hal yang serupa, dalam keadaan sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan, tubuhnya kepada Tuhan, dan menyalibkan diri bersama dengan Tuhan Yesus hidup yang lamanya. Bahkan mati bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup yang lamanya. Dan bangkit oleh Roh. Ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dulu membuat dia stres, sekarang tidak. Karena dia tahu segala situasi ada di tangan Bapa. Segala situasi ada dalam kendali daripada Tuhan Yesus. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Artinya semua keadaan di dalam genggaman daripada Tuhan Yesus. Dan dia tahu termasuk apa yang dia alami. Itu Tuhan tahu. Dan Tuhan kendalikan. Dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih daripada kekuatannya. Jadi dia tersenyum saja. Bukan karena dia, tapi karena Roh yang menjamin bahwa itu tidak akan apa-apa kepada dia. Persoalan itu tidak akan membuat dia jadi binasa dan hancur. Tenang saja, semua dalam kendali Tuhan. Apa persoalan saudara? Yang sekarang membuat saudara stres, bingung bagaimana mengatasinya. Jangan takut, Tuhan memegang kendali atas hidupmu. Yang penting saudara serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidupmu, tubuhmu menjadi persembahan yang kudus berkenan kepada Tuhan. Maka dia ambil alih hidupmu. Dan sekalipun keadaan mungkin sangat sulit dan tidak ada harapan, kita tahu semua itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan hal yang melebihi kekuatan kita terjadi dalam hidup kita. Dia ambil alih semua itu. Nah saudara sudah lebih jauh. Kita akan melihat lebih jauh. Di dalam ayat 5 tadi ada hal yang sangat menarik. Ada hal yang sangat menarik. Ya, dikatakan di sini. Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Tapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan Yesus. Ketika ranting ini coplok dari pokok anggur, ia akan kering dan mati, tidak bisa hidup sendiri. Nah demikian juga saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nempel pada Tuhan. Tersalib bersama dengan Tuhan. Tergantung di salib. Aku ini tergantung di salib bersama Tuhan. Aku ini dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Itu proses yang terus menerus sepanjang hidup kita. Tidak boleh lepas dari pokok anggur. Tidak boleh lepas daripada nempel dalam kematian Tuhan Yesus. Supaya roh itu hidup dalam diri kita. Kita tidak mungkin lepas daripada Tuhan. Proses seumur hidup. Dan barangkali itu sebabnya Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, coba kita baca ya. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. 9 ayat 23. Ya. Ini mana ini? Ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Memikul salib seperti setiap hari, artinya setiap hari, dan mengikut aku setiap hari, terus setiap hari. Memikul salib itu enak? Enggak. Secara daging kita akan mengalami beban penderitaan. Tapi itu yang diminta Tuhan Yesus. Supaya kita
Tidak lagi dengan kekuatan kita di dalam menyangkal diri kita, kedagingan kita, tapi dengan kekuatan roh. Proses ini berjalan seumur hidup, terus menerus, sampai pada kehidupan kita berakhir di dunia, kita pulang ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah rahasia, tip untuk hidup berkemenangan atas kedagingan kita. Dan kita bisa mengeluarkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berharap semua jemaat Tuhan, GPDI, Gloria dan Maranatha, dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara tidak bisa mengatasi hawa nafsu saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara tidak akan bisa mengeluarkan buah-buah yang diinginkan oleh Tuhan selain engkau mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, selain engkau menyerahkan komando kedaulatan hidupmu kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kemenangan yang diberikan lewat Roh Kudus yang berkarya dalam hidup saudara. Hiduplah dalam roh, maka Dia akan mematikan kehendak daging kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam segala kekurangan-kekurangan yang ada, hamba percaya Roh Kudus akan memberikan pengajaran lebih dalam, lebih dahsyat kepada setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena Engkaulah penolong kami, yang mengajar kami dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, buat mereka menang dalam hidup di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin sulit dan bahkan menjadikan godaan-godaan untuk hidup kembali dalam kehidupan lama. Kuatkan mereka, tuntun mereka, dan biarlah mereka mengalami kemenangan sebagaimana yang Engkau berikan, sehingga hidup mereka menghasilkan buah-buah sebagaimana yang Engkau kehendaki, dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat ataupun mereka yang mendengarkan. Tuhan memberkati mereka dalam keseharian mereka di hari-hari mendatang. Pandemi COVID belum berakhir, tapi kami percaya Tuhan berdaulat atas semuanya. Berdaulat atas kami, dan Tuhan juga berdaulat atas COVID ini. Tuhan mengendalikan semuanya. Tuhan melindungi kami, anak-anak-Mu, yang berharap dan berlindung hanya kepada Engkau. Jauhkan kami daripada semua itu Tuhan. Peliharakan kami dalam sukacita, damai sejahtera, sekalipun keadaan sulit. Kami memiliki Engkau yang menjamin hidup kami. Dalam usaha, warung, toko, pabrik, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau memeliharakan mereka dengan memberkati mereka dengan berkat-berkat-Mu. Supaya bukan hidup hanya mereka cukup untuk diri sendiri, tapi mereka juga bisa membagikan berkat-berkat-Mu kepada orang lain juga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bila mana jemaat-Mu atau siapa saja yang mendengar dapat kesulitan-kesulitan keluarga, dan menjadikan keluarga mereka tidak punya milik damai sejahtera lagi. Tuhan melawat mereka. Beri mereka kemenangan Tuhan, supaya mereka memiliki kembali damai sejahtera-Mu. Jika mereka mengalami masalah-masalah pekerjaan di tengah-tengah keadaan sekarang ini, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan mereka. Dan mereka diberikan pekerjaan-pekerjaan di mana mereka menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian kalau mereka ada yang sulit karena kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau dokter segala dokter. Hamba percaya lawatan-Mu akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang dengan setia memberikan persembahan mereka. Tuhan memberikan pada mereka sesuai dengan janji-janji Tuhan. Berkat-berkat-Mu supaya mereka mengalami sukacita. Dan sukacita mereka penuh karena Tuhan memeliharakan mereka. Dengan apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan beri mereka lebih untuk menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh bangsa dan negara kami.
Presiden Jokowi dan seluruh staf pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan campur tangan, beri mereka hikmat akal budi, tuntunan, wibawaan ilahi, supaya mereka bisa membawa bangsa ini maju dengan takut akan Tuhan. Dan kekuatan-kekuatan jahat yang mencoba mengacaukan bangsa dan negara kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami singkirkan engkau. Dan biarlah kiranya bangsa kami hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita, di mana anak-anak Tuhan dapat memuliakan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keadaan yang ada. Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami percaya berkat-Mu Engkau turunkan atas kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, silakan berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini, dan terimalah akan berkat daripada Bapa di sorga, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menjadi milik kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum kita pulang, saya sampaikan pengumuman. Pada tanggal 6 Desember kita akan mulai ibadah di Pustik Hub. Waktu seperti biasa, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh ibadah, termasuk orang-orang tua. Orang sudah berumur 65 tahun ke atas pun tidak boleh ibadah. Karena itu ikut peraturan dari pihak Pusdik. Jadi setiap jemaat yang akan ibadah, persiapkan diri dengan baik. Dan juga pakai masker, face shield, dan alat-alat lain sudah disiapkan di gereja. Cuci tangan dan lain-lain, sabun sudah disiapkan di gereja. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai berjumpa minggu depan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
tangan sekali lagi yang luar biasa.